Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Tia Lutfi Anggraini dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesional Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 3. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena anak jalanan. Sebagai negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki masalah kesejahteraan sosial yang cukup tinggi. Salah satu permasalahan kesejahteraan sosial yang masih tinggi dan menimbulkan dampak negatif adalah masalah anak jalanan. Persoalan anak jalanan telah menjadi isu nasional kesejahteraan sosial saat ini. Anak jalanan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Ada beberapa faktor penyebab menjadi anak jalanan menurut hasil penelitian, antara lain, yang pertama itu tidak mampu bekerja, yang kedua tidak punya modal usaha, yang ketiga tidak punya keterampilan kerja, dan yang keempat yaitu tidak punya pilihan lain. Sementara faktor-faktor penyebab terjadinya gelandangan yaitu yang pertama, lajunya pertumbuhan penduduk di perdesaan, yang kedua, kondisi daerah perdesaan, dan yang ketiga, kondisi lapangan kerja, yang keempat, warisan hidup menggelandang, dan yang kelima, faktor alam atau musibah dan bencana. Terdapat beberapa ciri-ciri yang menjadi karakter bagi anak jalanan, diantaranya yaitu yang pertama, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan layak huni. Yang kedua, hidup dengan penuh ketidakpastian seperti tidak memiliki jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh masyarakat, akses untuk berobat dan lain-lain. Yang ketiga, hidup di bawah garis kemiskinan. Yang keempat, tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak, seperti pencari puntung rokok, penarik gerobak, pencari barang rongsokan, dan lain-lain. Yang kelima, memakai baju yang compang-camping, kumal, dan dekil. Yang keenam, meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa, disertai dengan tutur kata yang manis dan iba. Yang ketujuh, meminta-minta di tempat umum seperti terminal bus, stasiun kereta api, di rumah-rumah, atau di toko-toko. Kehadiran anak jalanan dan pengemis telah menjadi masalah sosial mengganggu dan meresahkan masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap anak jalanan dan pengemis sebagai orang-orang dengan citra negatif serta dapat mengganggu ketertiban, keindahan, kesusilaan, kebersihan, dan ketentraman masyarakat. Secara umum, penanganan anak jalanan dibagi dalam dua kategori, yaitu penanganan terorganisir dan penanganan tidak terorganisir. Penanganan terorganisir adalah penanganan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan secara berkelanjutan, meliputi dua sistem, yaitu sistem panti dan sistem non-panti sosial. Sistem panti sosial adalah sistem penanganan yang ujung dari alur penanganannya berupa diterima dan dibinanya anak jalanan di panti sosial dengan melibatkan aparat pemerintah dalam penjemputan anak jalanan, lalu menyerahkannya ke panti sosial yang kemudian akan melakukan pembinaan, pelayanan, rehabilitasi, pembinaan lanjutan, dan terminasi. Sementara itu, sistem non-panti sosial berbeda dengan sistem panti sosial karena keterlibatan aparat pemerintahan sangat kecil karena masyarakat setempat yang memegang peranan utama dalam melakukan pembinaan, pelayanan, rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi anak jalanan. Satu hal penting yang harus diingat dalam penanganan anak jalanan yaitu tetap memanusiakan manusia. Menurut Arif tahun 2020, pendekatan humanistik dalam penanggulangan anak jalanan sangat penting dilakukan. Hal ini berarti pencegahan perbuatan menggelandang dan mengemis tidak hanya lewat pemberian pidana atau hukuman yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus meningkatkan kesadaran si pelanggar agar nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai fenomena anak jalanan. Semoga kalian dapat memahami apa saja yang saya jelaskan tadi mengenai fenomena anak jalanan ini, dan semoga kita dapat membantu para anak jalanan agar mendapatkan kebutuhan dan perilaku yang lebih baik lagi. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.